Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sesnot. Pada video singkat ini saya mau coba untuk membuat beberapa catatan tentang kejadian gempa di Blitar atau juga bisa kita sebut di Selatan Malang, dan mudah-mudahan catatan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita tentang seperti apa fenomena gempa yang terjadi pada hari ini. Gempa ini tergolong gempa yang merusak. Informasi ada beberapa bangunan yang retak di sana, sehingga ya kalau retak dan memberikan dampak kerusakan yang signifikan, itu menjadi bahaya ya, karena bisa mengakibatkan korban jiwa. Mudah-mudahan kita berharap tidak ada korban jiwa dari kejadian gempa yang terjadi pada hari ini, tanggal 21 Mei 2021. Saya mau coba untuk melihat dari parameter gempa berdasarkan informasi dari USGS. Gempa ini memiliki magnitudo 5,7, kedalaman sumber gempanya 107,9. Kita lihat di sini 107,9. Kemudian terjadi pada pukul 19:09 waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia bagian barat, tanggal 21 Mei 2021. Sekitar 2 jam yang lalu, kalau saya buat ini pukul 9 malam ya. Nah, awalnya BMKG memberikan informasi gempa ini 6,2. Kedalaman sumber gempanya 110, dan ini skala MMI yang dikeluarkan oleh BMKG. Dan memang BMKG punya tugas untuk mengeluarkan informasi gempa sedini mungkin. Kurang dari 3 menit, BMKG sudah mengeluarkan parameter gempa, dan ini tujuannya untuk mitigasi. Namun di belakang seiring dengan itu, BMKG melakukan updating. Ini merupakan informasi awal. BMKG melakukan pemutakhiran. Nah, kita lihat di sini adalah sebuah historical dari pemutakhiran parameter gempa yang dilakukan oleh BMKG di sistem processing BMKG. Kita lihat di sini ini 6,2, bertahan 6,2, 6,29, 6,27, 6,17, kemudian seiring dengan jumlah data yang diterima oleh sistem processing, tentunya dari sebaran sensor yang ada di sekitar Jawa, kemudian mengupdate informasi parameter gempa sampai ke angka 5,85. Ini yang terakhir. Sehingga kalau kita lihat dari webnya Dinas TWS, kita menemukan angka 5,9. Ini angka update dari gempa yang terjadi di Selatan Malang. Nah, ini gempa susulannya, ini bukan ini gempa yang lain, ini di Seram. Kemudian 3 gempa berikutnya ini adalah gempa susulan dari gempa 5,9. Nah, secara mekanisme gempa ini terpicu oleh sesar naik, kelihatan di sini, tapi tidak murni sesar naik atau tidak pure sesar naik, tapi ada unsur sesar geser. Mungkin bisa kita sebutkan ini adalah oblique fault yang memicu terjadinya gempa di Selatan Malang. Kemungkinan gempa ini terjadi di infraslab. Nah, ini sebuah ilustrasi sederhana. Ini posisi gempanya, secara epicenternya. Kalau saya mencoba mereka-reka, di sinilah kemungkinan gempanya, ya kedalaman sekitar 110 ya, dan ya mungkin di sini. Ya, kalau kita tarik ke atas, epicenternya ada di situ. Dan gempa ini terpicu di dalam kerak samudra. Ini kerak samudra, dan ini kerak kontinen di litosfer ya, di litosfer samudra. Kemudian di situ kemungkinan gempa ini terjadi. Dan sebelumnya memang di wilayah ini pernah terjadi gempa yang signifikan tanggal 11 April 2021, 6,0, kemudian besoknya tanggal 11 April terjadi 5,1. Ini kelihatan gempa susulannya. Nah, apakah gempa yang terjadi hari ini gempa susulan? Saya melihatnya mungkin bisa menjadi bagian yang lain, atau memang gempa susulan akibat adanya stress transfer ya. Jadi ada tekanan yang diberikan oleh gempa 6,0 kemudian mengganggu stabilan di sekitarnya atau di bagian yang lain, sehingga merilis gempa seperti yang terjadi pada hari ini, gempa 5,9 kalau kita merujuk ke data BMKG. Nah, kalau kita lihat di sini memang wilayah selatan Jawa memiliki potensi atau dinamika tektonik yang aktif ya. Beberapa kejadian gempa pernah terjadi di situ historikalnya, dan memberikan tsunami juga. Gempa 77 tahun 2006, gempa 7,8 tahun
94 dan gempa 1977 8,3 di Sumbawa. Nah, kalau kita lihat di sini seismisitas yang terjadi di selatan Jawa, ini saya coba plot menggunakan katalog USGS, kemudian saya plot ulang, kemudian saya mencoba membuat beberapa interpretasi. Ini klaster gempa 77 tahun 1977, ini klaster gempa 94, dan ini klaster gempa 2006. Dan kita lihat di sini ada di Forak basinnya, ada beberapa event gempa di situ yang juga tidak begitu ramai gempanya, dan ini yang menjadi kekhawatiran kita memunculkan gempa yang signifikan di Forak Basin. Berikut juga termasuk gempa yang terjadi pada tanggal 11 dan 10 April, tanggal 10 dan 11 April maksudnya, dan juga gempa yang terjadi pada hari ini, tanggal 21 Mei 2021. Nah, ini saya coba note ada beberapa segmen atau beberapa klaster yang relatif sepi gempanya. Nah, ini yang saya curiga dia akan rilis gempa. Saya curiga seperti itu. Tapi itu bisa jadi salah ya, bisa jadi salah. Tapi setidaknya kalau saya lihat sebuah profil ini udah rilis, tapi ini sepi. Nah, ini bagian-bagian ini yang menjadi kekhawatiran kita akan menghasilkan gempa di kemudian hari. Sehingga untuk itu menjadi penting bagi kita semua untuk memahami potensi dengan tujuan meningkatkan mitigasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.